adalah termasuk putra bungsu daripada Brawijaya. Beliau di era Majapahit, dan masuk di era Demak awal. Makanya beliau di Kendal niki nyuwun kalian Kang Masipun, Kang Mas, tapi Kang Mas beda ibu nggih, satu bapak beda ibu, yaitu Sultan Raden Fatah. Karena Sultan Raden Fatah ini istri satu dan hanya melahirkan beliau Raden Fatah, yang masyhur dengan Siu Banci. Siu Banci itu adalah ibu daripada Raden Fatah yang diperistri oleh Brawijaya, dan beliau sudah Islam. Makanya termasuk putra-putra daripada Brawijaya ini banyak sekali, karena istri ataupun selirnya itu sangat banyak. Di antara pun ada Putri Cempa. Putri Cempa ini termasuk bule daripada Raden Rahmat Sunan Ampel. Raden Rahmat Sunan Ampel ini mempunyai istri dari Cempa, yaitu adik daripada istrinya Brawijaya. Maka Sunan Ampel ini termasuk keponakan daripada Brawijaya. Jadi tidak mustahil ketika Raden Rahmat Sunan Ampel ini diberi sebidang tanah di Ampel Dento atau yang sekarang disebut dengan Surabaya. Nah, sementara putra-putra beliau banyak yang sudah Islam dari Brawijaya ini, dari keturunan Putri Cempa, termasuk ada Betara Katong yang ada di Ponorogo. Termasuk Betara Katong ini nanti beliau akan menurunkan cucu yang terkenal dengan Sunan Katong di Jabal Kaliwungu. Terus di antara putra beliau lagi, beliau adalah nopo namine Wali Joko sing kula panjenengan ziarahi. Secara Islam beliau namanya adalah Syekh Rafiuddin. Beliau juga dikenal dengan Pangeran Panggung. Banyak ya nama beliau Mbah Wali Joko ini. Dan beliau setelah meminta izin daripada kakaknya yaitu Raden Fatah untuk dakwah di daerah Kendal, dan beliau dakwah di sini dan mendirikan masjid. Dan nanti masjid ini nanti akan diteruskan oleh Mbah Suja. Mbah Suja ini nanti diteruskan oleh Mbah Kiai Muhammad Ilyas. Mbah Kiai Muhammad Ilyas ini Qadhi Kendal, dan beliau punya putra yang bernama Mbah Wali Hadi. Dan nanti kita akan ziarah ke Mbah Suja dan Mbah Wali Hadi yang makamnya ada di belakang masjid. Jadi karena beliau Mbah Wali Joko ini tidak mempunyai keturunan, sehingga akhirnya masjid ini nanti diteruskan saya ngopeni nggih, cara bahasa mrikine saya ngopeni iku akhire Mbah Kiai Suja. Nah, Mbah Kiai Suja ini termasuk nanti beliau adalah kakek daripada Mbah Kiai Ahmad Rifai atau pendiri daripada Ormas Rifaiyah. Niku di antaranipun. Makanya ketika kula panjenengan ziarah di makam beliau Mbah Wali Joko, beliau ini adalah putra bungsu daripada Mbah Brawijaya kelima ya. Nanti Brawijaya ini juga mempunyai istri yang terakhir, karena beliau mempunyai penyakit sipilis atau nek cara wong Jawa ngarane Raja Singa nggih. Brawijaya ini pernah kena penyakit seperti itu. Akhirnya dalam meditasinya beliau mendapatkan petunjuk untuk menikahi seorang dari keturunan nopo kula rada kesupen niku, yang jelas berambut keriting, terus ciri-cirinya nggih, terus akhirnya kulitnya agak sawo matang.
niku akhirnya dinikahi. Setelah dinikahi betul akhirnya penyakit sifilis itu sembuh nggih. Nah, bar sembuh niku dari hasil perkawinan niku juga nanti menurunkan yang bernama Bondan Kejawan. Bondan Kejawan ini nanti akan menikahi putri daripada Joko Tarub, Joko Tarub yang bernama Nawang Wulan, dan nanti akan melahirkan Nawangsih. Nawangsih itu Nawang Wulan itu dientui karo Joko Tarub, punya anak namanya Nawangsih. Nawangsih ini nanti akan dinikahi oleh Bondan Kejawan. Bondan Kejawan nanti akan punya putra Kertas Pendowo. Kertas Pendowo punya putra Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya putra bernama Ki Ageng Henis Lawean ya. Ki Ageng Henis Lawean apa kuali kula rada nggih. Terus punya anak bernama Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan ini nanti akan punya putra bernama Raden ataupun Sultan Agung Mataram pertama Sutawijaya. Ini berarti dari garis Brawijaya juga ya. Makanya dari hasil putra-putra Brawijaya ini nanti akan menjadi raja-raja di tanah Jawa, termasuk Raden Patah yang pertama, nanti disusul oleh termasuk Joko Tingkir sendiri yang memimpin kerajaan Pajang, itu nanti disilsilahnya juga ke Brawijaya. Senopati Alogo Sutawijaya ataupun Sultan Agung Mataram pertama juga tadi silsilahnya ke Brawijaya. Ibu nggih, cuman di akhir-akhir akhirnya banyak yang sudah masuk Islam nggih. Jadi meskipun Brawijayanya masih beda pendapat, ada yang mengatakan sudah Islam dan ada yang mengatakan belum ya. Kaya Prabu Siliwangi. Siliwangi itu ada yang mengatakan sudah masuk Islam karena putra-putra beliau Siliwangi ini dari hasil perkawinan dari bojone Siliwangi iki sing Islam, putrine Syekh Kuro Subang Larang ya. Subang Larang itu nanti akan punya putra termasuk Kian Santang ya. Terusan Kian Santang 3 ya. Sing wedok niku namine Roro Santang ataupun terkenal dengan Nyai Mudaim. Nyai Mudaim ini nanti akan diberi istri oleh Pangeran Mesir. Pangeran Mesir punya putra bernama Sunan Gunung Jati. Makanya dari beberapa versi ada yang mengatakan beliau termasuk sudah Islam, tapi ada yang mengatakan diminta untuk masuk Islam oleh Raden Kian Santang itu belum mau. Itu ada yang mengatakan versi seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas kula panjenengan ziarah kepada beliau-beliau dari memang sumber-sumber yang mengatakan bahwa putra-putra beliau sudah Islam, termasuk dari Brawijaya sendiri. Ini putra-putranya banyak yang sudah Islam. Nopo malih nopo putu-putune. Putranya saja tadi saya sebutkan termasuk beliau nggih, putra bungsunya sing kula panjenengan ziarahi Mbah Wali Joko. Terus Bathara Kathong yang ada di Ponorogo. Terus yang masyhur Raden Fatah. Beliau adalah putra daripada Brawijaya. Niku mawon nggih gede, mugi-mugi manfaat. Maulaya sholli wa sallim khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtaham ya rabbi bil mustafa sidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah taqabbalallah.